Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridaillahi ta'ala wa likafil balaya wa limusallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babul wafa'i bil ahdi. Bab memenuhi janji. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa aufu bil ahdi, penuhilah janji. Innal ahda, sesungguhnya janji, kana mas'ula, terus menerus dalam keadaan dimintai pertanggungjawaban. Jadi niki bagi ampun dianggap sepele. Janji itu adalah hutang. Jadi ini kan makanya jangan sampai kita ini mengingkari janji. Tapi nggak ada kecuali ini bagi. Bukan sembarang janji itu ditepati. Janji arep nak traktir toa ngono ki aja ditepati ngawur. Jadi selama tidak melanggar aturannya Allah. Nah, untuk bermaksiat haram tambahan kalau ditepati. Masya Allah. Firman Allah, wa aufu bil ahdi idza ahadtum, dan penuhilah janji kepada Allah atau janji atas nama Allah jika kamu telah mengikrarkan perjanjian tersebut. Itu maksudnya. Begitu kita berjanji, maka itu adalah beban di dalam kehidupan kita untuk kita laksanakan janji itu. Makanya Masya Allah, apa nih janji ini nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau ngeri dari kemudian jadi pejabat, saya berjanji. Nah, ngoten niku, Mas. Nah, untuk tidak menepati janji. Lah ngoten niku, Pak. Ya Allah. Itu. Masya Allah. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad ya. Termasuk janji itu akad.
Jadi akad apa saja harus kita penuhi janji itu. Paling sederhana harian setiap hari adalah akad jual beli. Jadi ini ku perjanjian Pak, tak tuku barang kan ngoten. Iya tak terima. Makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Siapa? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang itu siapa? Orang yang menimbang untuk orang lain. Nah, nimbang kepada pembeli, timbangannya diringankan. Maka ini ku riba, dosa besar. Bandule sekilo ingin Pak, bandule sekilo. Tiba-tiba dibolongi, buri dibur lu ya ombo ngono. Ketok ya sekilo, belas kaya ono. Nah sing rada anu niku kadang-kadang niku karo dijontit diteken timbangane mari abot ketok niku cara tradisional. Nek sing canggih dibolong burine. Nah, bila ini kenapa? Dia telah merusak perjanjian. Janji ini kan sekilo aslinya, tapi tiba-tiba mung 100 gram, kadang mung 850 gram, saon setengah hilang. Ini diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang curang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi takaran dan timbangan itu. Dikurangi. Nah, barang ini pun wis mlebu kantong, ya disongkro. Apa disongkro ya? Nah, ini sogrok ngoten iki. Ditokno. Tutuk sabu. Iki ngoten. Apalagi dadolan barang haram. Naudzubillah, aja sampai ini. Pun ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Kabura maqtan, Allah sangat besar murkanya, indallah di sisi Allah, ang taqulu, jika kalian mengucapkan ma perkara la taf'alun yang kamu tidak kerjakan. Niki nak teng tafsir Pak. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kalian berjanji tetapi kamu tidak melakukan, tidak memenuhi janji itu. Niki seringkali ayat niki ditafsirkan untuk ustadz ngomong tapi gak ngelakoni. Seringkali itu. Kalau dilihat di Ibnu Katsir, artinya siapa saja orang yang berjanji tapi dia tidak memenuhi janjinya. Walaupun untuk ustadz juga memang berlaku juga ayat ini gitu. Makanya kita juga hati-hati nak ngomong, ya kita minimum berusaha lah dilakoni, sampai tidak dilakoni. Sing ngeri niku Masya Allah, awak dhewe niku medina janji karo Gusti Allah. Ngeri niku
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya untuk Allah. Niki sing antep, Pak. Kebanyakan hidup kita loh bukan untuk Allah. Hidup kita loh, saya lempuh nggih apa niku. Kita hitung aja lah yang kehidupan kita 24 jam. Yang murni untuk Allah mungkin pas sholat, murni. Pas sholat. Sholat pirang menit, Pak. Paling suwi 20 menit itu paling suwi nggih, mulai azan iki paling suwi 20 menit. Nah hitungane salat ning ngene atas piro? Paling 5 menit salate. Utawa 8 menit per rakaat apa to? 8 menit. Katakanlah plus ngenteni ini ngoten nggih 10 menit, 10 menit tak. Ping 5 10 ping 5 50 men sedina 24 jam. Lho Pak, tolabul halal ibadatul, mencari rezeki yang halal ibadah, betul. Itu juga ibadah. Itu juga untuk mencari ridho Allah. Betul. Tetapi Pak, itu ibadah itu kan murni ya kepada Allah. Dan ibadah ghairu mahdhah, kerja dan lain sebagainya itu dampaknya tidak secara langsung. Ya dapat tetap dapat pahala. Pun iku durung sing liya-liyane. Yang lebih banyak kita itu hidup kita untuk sia-sia. Nah, tempat kerjaan ya ngono. Nah, ibadah niate untuk kerja niate ibadah. Ibadah itu kan ditinggali Gusti Allah. Eling karo Gusti Allah. Kira-kira pas nyambut gawe eling tak karo Gusti Allah. Apa meneh cetuk kancane, waduh. Karo rasan-rasan ibadah kerja maksudku. Mulai sembarang kerja sembarang, gak asik soalnya kan. Gak karo rasan-rasan. Engko nek rada nganggo sithik HP ini dibuka. Rasan-rasan meneh. Padahal kita ini janji kepada Allah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ya Allah. Gue mulai ngomong ngaten. Karek katene turu lho, Pak. Karek katene turu. Jane nek antene turu niku ben diitung ibadah muridane Allah. Arep turu niki ya wudu dhisik lah. Tapi nggih ngoten niku Pak, masyaallah enten wong godaane wis mapan ngoten lho. Keblet ngoyo. Ngentut. Akhire ya apa? Arep wudu males. Ya apa? Akhirnya tapi nggih masuk gak wudu ya gak apa-apa lah, minimum arep turu ndonga bismika Allahumma ahya wa bismika. Minim niku. Lah ngono lho lali ya. Wis mapan turu jojo apa meneh mau sedina kerja wesel. Langsung Pak borok Pak, begitu tiba langsung ora. Gak sempat meneh. Ya Allah. Ngoten niku Pak, makanya 24 jam kalau kita hitung ngoten Pak. Kirangan itu yang untuk Allah itu hanya berapa persen. Makanya kalau niki
ngelikne mboten namung jenengan yo ngelikne awakku dhewe. Ngoten niku nggih. Makanya ya Allah, kita mari sama-sama bertobat kepada Allah. Sempatkan kalau di rumah baca Quran. Makanya alhamdulillah neng atas jan alhamdulillah. Bapak-bapak sepuh-sepuh ijik belajar Quran. Woi, itu jangan dianggap perkara yang remeh. Perkara yang sangat besar sekali. Karena tidak ada perkara untuk mendekatkan diri yang paling ampuh untuk sangat mendekat kepada Allah kecuali dengan Quran. Baik dia paham artinya atau tidak. Nah, makanya nek sing pun khatam ya aja wis mari ngono ya diwaca terus ning omah. Sebaik-baik amalan niku Pak al-hal wal murtahil, Pak. Al-hal wal murtahil napa maca Quran entek mulai Al-Fatihah, Alif Lam Mim entek An-Nas. Niku balik neh, Pak. Waca terus. Quran, Pak, wacanan, Pak. Masya Allah Pak, Quran nanti gelem maca, ya Allah, barokahnya luar biasa. Masya Allah dia gak njaluk diparingi kali Gusti Allah. Ngoten Pak. Karena Quran ini dah solusi untuk segala macam problem. Zamane corona ini Pak, sudahlah. Cara paling ampuh ya Quran. Wingi kan pun sampai ini tuh solusi dengan Quran, maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak hanya itu, Quran dibaca terus. Virusnya melayu kabeh, Pak. Sampai maca Quran. Dintekne 30 juz. Dibaca dengan suara keras. Pun cuma kerasnya yang ngono. Nah, jangan mengganggu orang lain. Nah, banter ya kirane orang ganggu wong liya. Dan ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman tadi, kenapa kamu berjanji tetapi kamu tidak melakukan? Kabura maqtan, Allah besar murkanya. Indallah di sisi Allah, antaqulu jika kalian berjanji tapi kamu tidak melakukan, kamu tidak memenuhi janjimu. Makanya Pak monggo Pak, janji kemudian kita laksanakan. Hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1, idza hadatsa kadzaba, jika berbicara bohong. Kita niki Pak, ciri ini wong munafik niku nak ngomong goroh. Mulane hati-hati. Niki penyakit ngeten niki Pak. Jangan dibiarkan tumbuh. Mulai nanti anak nggih Pak, di anak bendina niku jenengan cek. Dhek wujud ora. Begitu ketahuan wujud, cepet dinasihati, diarahkan, pastikan dia tidak wujud. Nah, hati-hati. Soalnya wujud niku biasanya dari kebiasaan. Orang wujud biasanya orang yang takut akan resiko. Wujud.
Mulane niki hubungane karo mental, Pak. Mental nak wong niku mentali gojik, weden. Orang yang semacam ini potensi untuk bujuk. Kenapa? Karena takut dihukum, takut akan resiko akibatnya bujuk. Bocah sekolah wis nyontoh repek, ayo ngerepek ya tidak, Pak. Wis ngrepek imbuh bocah tidak, jarine ngono, cuma ngelirik tok anu. Niki yang saya nak kebiasaan bujuk itu, apalagi orang tua itu paling gampang mempengaruhi anak. Iya. Biasanya kan ngoten to. Namun ibu belanja, tuku apa? Lombok, uyah, karo micin. Lombok, uyah, micin. Mungkin mulai Pak jenengan delok Pak, belanjane apa Pak? Ana lombok, ana uyah, ana micin, ana tumbar, ana merica, ana lengkap. Bujuk betul-betul iki. Jadi ini boten, jadi ibu-ibu. Ya bujuk. Ngeten iki akhirnya gampang terwariskan kepada anak. Anaknya sampai nukeh bujuki. Mulane aja kaget anake ya ngono genten. Nduk le. Tukokno apa wae. Misalkan cabe ini kurang tukokno cabe ngene wak sali almarhum ngono mamane ngono. Engko ndelok anak mulai ana permene barang. Mak iki nek ngomong sik untung sik apik. Mak imbuh permen ngono. Padahal mang diku kanca dulu cabe. Kadang-kadang masalah. Kadang-kadang ngono, Mas. Naudzubillah, Pak. Regane katakanlah regane 1000 ngono. Diomongne make, "Mundhak, Mak. 1500." Sing 500 ning ndi? Mlebu. Lah iki, Pak. Penyakit bujuk niku paling cepet nular dari orang tua kepada anak. Makanya hati-hati nggih wong tuwa niku aja pisan-pisan bujuk. Bapak-bapak ya ngono, aja pisan-pisan bujuk karo ibu-ibu. Nang ndi lembur jare ngono. Tibake mampir nggone mbok enom awas iki. Bujuk itu. Nanti anake sampai anak ngene iki bujukan temen bujuk. Masyaallah. Mane niki hati-hati karena apa? Niki kalau ada sifat-sifat bujuk ngeten iki itu tanda-tandanya orang munafik. Dan ingat Pak, resikonya orang munafik di dalam hadis, waduh berat Pak. Bahkan nanti akan ada Pak dalam hadis. Kalau dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu akan tinggal di dalam NTP neraka jahanam. Dan tidak ada satupun yang bisa menolong dia. Masya Allah Pak. Enggone dewi iki sego jangan, bujuk iki sego jangan. Ya Allah. Bujuk iki. Ketoke ya Allah. Di napa? Casingnya apik, casingnya jelone ketek karo-karo. Pun jenengan delok lah niki isine bujuk tok. Buah naga 5.000
ibu ditulis besar gede Pak. Jenengan parane sing 5.000 sing ndi Pak? Sing bosok-bosok sing ya Allah, ini bojo Pak. Mboten namung kelas dodolan pinggir embong Pak. Kelas supermarket mall sing gede tulisan big sale. Waduh, diskon 80% ditulis wedi ngono. Wah, langsung Pak. Sampeyan parani Pak. Sing diskon 80% iki mung nyumplik ning nggon pojok ngarep barange suweli-eli. Nah, ra ngono nggih ngoten nggih. Diskon tapi diunggahne dhisik. Regane diunggahne dhisik, bareng di diskon tulis diskon. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Haram lah seperti itu. Menipu. Apalagi saat ini Pak nggih, bahaya dodolan online. Gampang nipu Pak, gambare Pak wis keren lah. Jenengan tuku Pak, njel ketek tekan omah. Seperti itu. Itu riba Pak, makan riba. Wong sing kulino ngujui untuk mendapatkan keuntungan finansial, keuntungan duit, itu cara seperti itu, cara riba. Niku besok tenggene akhirat Pak, ya Allah. Weteng ini niku digedhekne. Tapi diseni geni neraka. Naudzubillah min. Iku nggih weteng dicapik-capik kalih kala jeng dientuk kalih kala jengking. Naudzubillah min. Niku gara-gara betul Pak. Makanya Indonesia ini termasuk salah satunya Pak. Salah satunya kalah di dalam persaingan global. Niku gara-gara bujuk. Gara-gara bujuk. Pernah nih Indonesia ngirim ke Jepang mangga, ekspor. Wah, api-api Pak. Wong ning kono mangga sitok, ning Jepang niku poh situk niku regane 150.000 Pak. Oh, gadung samenten tak kepel 150.000. Makanya nak pengen jenengan bisnis Pak. Rono mangga nih. Dulu pernah dari Indonesia dikirim ke sana mangga, akhirnya direject, ditolak. Gara-gara ini apa? Ya ketahuan Pak. Wapi tapi jerone bosok. Itu begitu. Tidak bisa menjaga konsistensi dari kualitasnya itu. Orang Jepang nangkep bojo, reject. Akhirnya sing iso mlebu napa mangga dari Thailand sama Peru. Itu bisa masuk. Niki lho Pak, gara-gara bojo itu menyebabkan kehilangan kesempatan. Berapa miliar Pak itu? Niku marane monggo Pak niki di percaturan dunia niki. Orang yang jujur itu nanti akan menang. Produknya itu kualitas dan betul sesuai dengan spesifikasi, itu yang menang. Nah, Cina mboten Pak. Walaupun speknya itu tinggi tapi kualitasnya rendah. Tapi kenapa masih menang? Karena Cina pinter, regane dikurangi. Ana rega, ana rupa. Makanya hati-hati ini sifat bujuk nih, bujuk senaudzubillah. Orang bujuk itu mungkin pertama aman Pak, kedua aman, ketiga sudah kehilangan kepercayaan.
Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia ingkar. Niki wong munafik ciri yang kedua, apabila berjanji dia ingkar. Lah niki ya Allah, ini ingkar janji niku hari ini juga begitu Pak, menjadi hal yang biasa. Janji ini orang melaku, janji ini orang melaku. Dan ini bahaya. Makanya janji harus ditepati. Walaupun wong tua nggih janji kali anak, ya tepatono rek. Mas yo iku kepada anak. Sering kali kan janji karo anak iki. Akhirnya gak ditepati. Apa meneh anak ning wong tua, anak wong tua ya janji kudu ditepati. Bahkan napa niku janji adalah hutang. Termasuk niku Pak nggih. Napa namine nek tiyang peja niku ora kok diumumne urusan duit tok. Barangkali dia pernah janji sesuatu, maka niku dipenuhi janjinya, karena itu bagian dari hutang dia. Makanya sing paling enak anak kita nggak takut resiko, yo ojo gampang-gampang janji. Cuma sing jadi masalah kadang-kadang kita ini menganggap ora janji, tapi wong sing ngrungokne menganggap itu janji. Lah niki sing repot. Janjinya kondisional Pak. Syarat. Leng kono aku ana rezeki luwe. Engko tak traktir ya. Tukokne sate nggo Pak Kudori upamane ngono. Leng ana rezeki luwe. Njala rezekine iki ora luweh-luweh ya. Akhirnya kalimatnya kan nak enak itu. Lah iki dianggap anake, wah iki ya ngono to, kudu dituruti. Iki mboten nunggu nak ana luweh. Masalahe gak luweh-luweh. Gak cinta itu minus terus. Dan hati-hati nah, berjanji niku harus dipenuhi. Wa idza tumina khona, dan apabila dipercaya khianat niki ya Allah Pak. Orang-orang kita nih berat nih. Kalau dipercaya khianat. Ini Pak, 3 sifat ini itu akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial suatu bangsa. Kalau sifat-sifat ini dipelihara. Ini gimana? Masya Allah. Ujung-ujungnya apa Pak? Gini. Waktu ngaji di awal-awal Pak, kalau orang itu rakus terhadap harta, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah. Indonesia ngeten iki. Bayangno Indonesia iki Masya Allah sugih gak karu-karuan lho Pak. Sugih ada pawal. Tapi Masya Allah laki-laki ini mawon lapindo jadine apa iki Pak? And then rare earth mineral. Lapindo mengandung logam tanah jarang. Istilahnya ngono lah. Tanah jarang. Ini sing ngerti Pak Noval ini. Jadi mengandung unsur tanah jarang. Niki sakniki logam itu dicari orang, soalnya untuk teknologi tinggi. Regane luwih larang tinimbang
emas timbang berlian. Indonesia itu sembarang ono, tapi ya ngono, rakyate lho golek kerjaan ya angel. Apa meneh golek duit, kerjaane angel, golek duit ya angel. Soalnya napa? Nyon sewu sifat telu niki wau. Liku ada di negeri kita mulai paling ngisor sampai paling ndukur. Nak telu niku ilang, wong Jepang niki nyon sewu Pak niki. Masih wong kafir tapi gak pernah bojoi. Wong kafir nak janji tepat Pak, bahkan tepat waktu Pak, 00 Pak, janji jam 10 ya. Jam setengah 10 lho wis siap. Awake dhewe janji jam 10. Jam 1 lagi kok ngono ya kelewes. Gue langsung ya janji ngono jam 1 teko. Ngono kuwi langsung ngomong ya imbuh bojo pisan to. Wah, iki mang banku gembos. Mari ngono bojoku mang mari ngono kucingku mau. Lah wis kabeh Pak disebut imbuh bojo. Ya Allah, wis ingkar janji embuh bojo. Makane iku lho nggone negarane dhewe akhire mboten barokah. Iki masih wong kafir panak ora bujukan, memenuhi janji. Terus terakhir wa idza tumina khona. Cirine wong munafik kalau dipercaya khianat. Dipercaya khianat Pak. Bahkan nggak ngono Pak. Koncone lho disikat. Dipercaya khianat. Pager mangan tanduran biasa ning gone dhewe iki masyaallah. Mulane hati-hati nggih, makane niki negeri niku gak barokah belas. Ya Allah, bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya napa? Dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran teman rakyatnya. Undang-undangnya lah ngono toh. Tapi tiba-tiba sebesar-besarnya untuk kemakmuran keluarganya, kelompoknya. Kelompoknya ya lho rauman, kelompoknya awake dhewe. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Ya Allah. Jadi ini memang ngono kok Pak. Kan perwakilan toh. Rakyat kan pengen kaya, sudah saya wakili. Jadi ini ngono Pak. Rakyat pengen punya mobil mewah, ya sudah saya wakili. Rakyat pengen rumah bagus, ya sudah saya wakili. Saya kan memang perwakilannya rakyat ngono jadi ini Pak. Makanya ya wis lah. Amanat penderitaan rakyat akhirnya. Ya Allah, ya seperti itu Pak. Gara-gara 3 sifat ini di negeri kita. Lho ngene iki lho Pak, ojo disalahne sing ndek kono Pak. Soale yang paling bawah ya ngono kuwi. Ya ki mang lho mulai cilik lho. Dikongkon blonjo lho, mulih iki lho. Masyaallah. Wis iso Pak ngono isih cilik ngono. Minimum nak ngomong begitu oleh buruan ya Pak. Jadi ini ngono Pak. Nak dikongkon. Ya Allah, susu gak dibalekno. Mulai cilik soalnya. Mulane aja nyalahne wong dapurmu dhewe ya ngono kok. Kita sendiri seperti itu. Ya Allah. Mulane niki Pak, Allah tidak suka dengan sifat-sifat semacam ini. Ya Allah. Dan ini mengejala Pak.
Tidak hanya di Indonesia loh Pak niki Pak nggih. Ya meh. Apa meneh negara-negara yang mayoritas muslim tambahan ujiane lho Pak. Sifat telu niku enek justru ning mayoritas negara-negara mayoritas beragama Islam ya Allah. Masya Allah. Konae rakyat cilik sing melanggar langsung hukum ditegak. Tapi nak bos-bosnya sing melanggar nggone Dubai kaya wong melanggar minum-minuman keras langsung masuk penjara didenda Pak. Tapi nak sing sugih-sugih pesta ning jerone hotel Pak. Ora kok raponan. Diamankan tambahan. Makanya ini penyakit ngoten iki nyon sewu niki mboten di Indonesia, Pak. Seluruh dunia. Napa setane padha wis pengalaman mungkin nggodho Nabi Allah Adam alaihi salam sampai dina iki. Jenderal-jenderal setan niku. Dan itulah mulai zaman dulu hancurnya umat Islam gara-gara dunia. Makanya dalam hadis Nabi menyampaikan idza azamatu umatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia maka dicopot daripadanya kehebatan Islam. Jomene ngoten wingi ngaji tafsir lak ngoten ta. Sik teng ngarepe Kanjeng Nabi mawon. Gara-gara perang Uhud, gara-gara cinta dunia. Gak semua, sebagian sahabat. Masya Allah. Menghadapi resiko kaya ngoten. Itu mah problem berat di umat Islam ini sampai hari kiamat. Pun ngoten nggih. Makane monggo Pak, bukan ini kita bicarakan ini maksudnya apa? Monggo Pak. Kalau ada bibit-bibit kebohongan ada pada diri kita, segera nggih. Karena yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ada kebohongan kepada anak istri kita, segera dinasehati, diarahkan, jangan diulangi lagi. Masya Allah. Ngoten nggih ngoten. Jadi apabila janji ditepati. Kalau ada indikasi tidak menepati janji, ya itu jangan dibiarkan. Monggo Pak. Terutama sing sering niku janji jame karet niku lho Indonesia itu sampai terkenal seluruh dunia Pak. Istilah rubber time niku lho Pak. Itu terkenal Pak seluruh dunia. Sampai istilah jam karet niku lho. Kula teng Kanada niku lho wong kono ya eruh, Pak. Istilah jam karet. Apa meneh wong Jepang. Eruh, rubber time iku istilah dari negeri kita ternyata, Pak. Ya Allah, ngoten. Wa idza tumina khona makane ngoten-ngoten niku monggo kita rubah nggih. Biasakan diri kita tepat waktu. Kayak ngoten. Apabila dipercaya khianat, kalau ada indikasi mengkhianati kepercayaan, maka segera dinasihati, diarahkan, dibina. Ini tanggung jawab kita bersama. Nanti manfaatnya kembali kepada kita semuanya. Mun ngoten mawon, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Insyaallah lanjutannya minggu depan. Ada sing takut? Waduh, kami Pak dulu nggih, monggo Pak. Minyak. Terus saya beli minyak dan minyak itu sudah disegel. Isinya enggak sampai 1 kilo, cuma 900. Kemudian saya jual. Kalau ada orang tanya itu ada kilo, enggak, cuma tulisannya 900. Nggih. Yang kedua, saya jualan gula, terus misalnya saya timbang sama wadahnya itu boleh tak? Nggih.
Nggih, yang pertama niku wau minyak. Sing penting minyak itu kan segelan. Jenengan tidak mengurangi segel itu. Jadi orang beli ya sesuai dengan segelnya itu tidak apa-apa. Kecuali ini yang jadi masalah kalau jenengan suntik sengaja sampean kurangi srut. Mari ngono di lakban titik, bukan lakban ya, ada lem itu, lem bening, sret. Kalau seperti itu Pak, itulah neraka well tempatnya. Tapi kalau jenengan tidak mengurangi dan memang tertera 900, itu Pak, kalau timbangan pabrik itu jujur Pak biasanya 900 ya 900. Tapi ingat Pak ya, di situ kalimatnya kadang kilogram, kadang mili loh ya. Karena apa? Kalau ditimbang itu kurang dari 1 kilo. 1000 mili itu kurang dari 1 kilo karena massa jenisnya minyak itu lebih ringan dari air. Nak sekilo 1000 mili sama dengan sekilo niku air. Nak minyak ya ora jenengan jekek minyak delok lak kambang ning nduri banyu. Makane wingi nek heboh kurang dari 1 kilo. Lah tulisane lho ning kono ora kilogram, tulisane mililiter. Lah niku ngono heboh bisa ning gone medsos iki sing menghebohkan bodoh. Ya ngono, malah ketok bodone. Mboten nggih mani, mboten masalah, mboten masalah. Apalagi si tertulis 900 mili. Kemudian yang kedua niki nak tuku sakan niki wadahe gimana nggih. Yang jelas ngeten, memang niki nak pengecer niku resikone ngoten. Ngecer, pengecer. Soalnya kula riyen nggih dodolan Pak Mingan padha nggak ngewangi ibu kula bapak kula meracang. Tuku gula biasanya sak karung, sak kintal. Sak karung gede kan sak kintal 100 kilo. Niku kan kudu dibungkusi dadi 100. Lah, ini awake dhewe nak nimbang rada anget, Pak. Rada anget. Iku engko Pak mesti gak sampai 100. Ketemune namung 99, engko terus ketemu kadang-kadang karek setengah. Kenapa? Karena mungkin terpaut 50 gram. Kok 50 gram? Kadang 10 gram. Nggih. Timbangan niku nak timbangan ngeten iki kacek 10 gram niku lho mboten ketok. Lebih 10 gram, lebih 10 gram, 10 ping 100 wis sekilo lho Pak. 5 gram anget nah istilahnya wong Jawa timbangannya anget. Anget 5 gram misalnya. 5 gram kali 100 itu sudah 50 gram. Ngoten. Nah, karena seperti itu Pak, maka kita ngomongnya mana enek wong tumbas napa namine gula sak kilo. Sing penting jenengan wau Pak nak tuku sak karung itu 100 kilo ya sampean dadekne 100. Itu ndak apa-apa. Nggih. Kenapa? Karena gini, nak dihitung Pak, iki wah, nak 100 berarti kan kudu 100 bener nggih. Nak 90 apa 1 kilo misalkan 1000 kan 1000 gram 1000 gram 1000 gram berarti kudu 1000,0000 gak iso Pak. Makanya buat kalau misalkan 998 ya 998 gram itu juga sudah 1000. Yang penting Pak itu tadi sampean kumpulno tetap jadi 100 bungkus. Itu tidak masuk dalam kategori mengurangi timbangan. Tetapi nak jenengan melok tingkat keimanane sahabat, Pak. Tingkat keimanane sahabat ditambahi, Pak.
Niki ceritanya teman Pak, tenggene Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk ke Cina. Orang Cina itu biasa barang baik, barang buruk dicampur. Akhirnya dijual. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Cina, perdagangan macam itu dirusak sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ambil barang baik kan, beli sama orang Cina, dibeli langsung dipilah-pilah Pak, yang baik dikumpulkan baik, yang buruk diambil buruk, dipisah. Akhirnya dijual dengan harga yang berbeda. Hitungan di atas kertas rugi Pak, tapi memang niatnya bukan untuk rugi untung, niatnya untuk menghidupkan muamalah yang dicontohkan Rasul. Asbab itu orang-orang Cina banyak masuk Islam. Niki nak tingkat keimanane sahabat jenengan tambahi Pak. Lho nek rugi ya napa? Rugi donya ora dadi kaya apa, rugi akhirat bakal disiksa. Ngoten ta? Niki nak tingkat keimanan. Makanya nak tingkat iman sing paling ya paling enggak tengah-tengah lah Pak. Tengah-tengah iku wae sing penting nak tuku sak kintal ya sampean bungkus dadi 100 ngoten mawon. Niku mboten napa-napa. Nggih? Nggih. Ngoten nggih, Pak Buko, napa Pak Buko? Ya bojo. Kita harus buka apa untuk ini dari janji ini gimana sih? Tumbas wedhusnya mana? Lah jenengan niat tumbas apa mboten? Lah nek mboten mau nuntut kok jenengan nembe wedhusku. Lah niki Pak jenengan tobat mawon soalé wis mbujuki wong. Nggih. Ini kan bujuki to. Sering awake dhewe nggo sepeda motor. Sepeda motore sapa iki? Nggonku. Padahal iku nyele. Soale apa pengen ketemu pacare kan ngono ta? Ini hubungannya karena Pak. Hubungan Korban. Oh, korban. Misalnya saya bawa kambingnya Pak Buku. Nggih. Saya panitia Pak Anies. Kemudian bisa mau tadi dosku. Nggih. Padahal ini amanah Pak Buku untuk menyerahkan pada panitia korban. Apakah tulisnya tetep Pak Tugu? Iki guyon. Jadi saya nyerahkan kepada dia. Nggih. Bisa tadi. Nggih. Oh iya. Ditulis panitia di. Kan iki mboten napa-napa lho nggone dhewe. Wedhus ini kula wedhus Pak Buku sing kula tuntun iki. Oh, terus digawe jenenge jenengan ya jelas ra oleh. Jelas ra oleh. Nggih orang. Ya itu tadi diamanai pager mangan tanduran masih untuk amal ya. Diamanai wong iki terno ning masjid tibake jenenge duduk jenenge sing amanah, jenenge dhewe tipe dhewe masih untuk urusan akhirat. Walaupun hasilnya podo-podo gak mangani nyun sewu Pak. Tapi itu dia sudah mengingkari janji. Tapi Pak, kalau dia terjadi seperti itu Pak, yang punya wedhus tetap dapat pahala korban. Tetap. Karena Allah melihat pemilik sesungguhnya siapa. Masih ditulis yang berkorban Pak Pugu, padahal aslinya sing duwe mang Pak Hadi. Walaupun waktu bismillahi dari Pak Pogo misalnya ngono, tetap sing dadi Pak Hadi. Karena Allah maha tahu hitungannya. Cuma nyun sewu Pak Pugu imbuh kena dosa soalnya sudah tidak amanah. Nggih, mboten iki contoh, iki kok dikira Pak Pugu dosa temen. Artinya iki namung contoh mawon. Nggih.
hati-hati nggih terkait dengan kalau diberi amanah oleh orang lain. Sing sering awake dhewe niku Pak diamanahi orang lain, Pak. Aku titip sepeda motor. Titip lho, Pak. Lah. Nak titip iki ya gek plek aja mbok ote. Sakniki titip sepeda motor. Sak kunci iki dinggo ngalor ngidul, mari kadang-kadang lho mlebu pegadaian pisan. Jadi ini begitu sing duwe teko endi barangku. Tak sekolah nih cek pinter jadi. Acur. Zaman sak niki ngoten lho, tapi hati-hati Pak niku. Aja sampai titip bojo lho. Gawat. Nggih pun ngoten mawon nggih. Tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.